Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang teknologi dan evaluasi serta kaitannya dengan pembelajaran PAI. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekne, yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logia yang berarti kata studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan tentang pembuat sesuatu. Maksudnya, teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis. Jadi, teknologi juga bisa diartikan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Teknologi juga bisa berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana program telah tercapai. Evaluasi atau penilaian dalam pengajaran tidak semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga dilakukan terhadap proses pengajaran itu sendiri. Evaluasi memiliki kegunaan untuk mengetahui hasil pembelajaran PAI yang telah dicapai. Untuk melihat keberhasilan tersebut, mesti dikembalikan kepada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Hasil pembelajaran mesti relevan dengan program tujuan yang hendak dicapai. Jika ditemukan ada ketidakrelevanan, maka evaluasi berguna dalam melakukan perbaikan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Setelah dilakukan perbaikan berkali-kali, kemudian dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan program pembelajaran PAI. Maka akan didapatkan rancangan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran PAI mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Oleh karena itu, cakupan ruang lingkup evaluasi pembelajaran PAI mesti komprehensif dan terintegrasi antara langkah-langkah pembelajarannya. Selanjutnya, peran dan fungsi teknologi. Manfaat, peran, dan fungsi teknologi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, yaitu untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan, dan untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan pelajar. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, yaitu untuk mengakses informasi yang diperlukan dan untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan juga pandangan dunia. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial, yaitu untuk mendukung pelajaran dengan berbicara, untuk berkolaborasi dengan orang lain, untuk mendiskusikan, berpendapat, dan membangun konsensus antara anggota sosial. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar, untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang kelima, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang keenam, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang ketujuh, teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Teknologi atau ICT dalam metodologi pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran. Teknologi
memiliki 3 kedudukan, yaitu sebagai suplemen, komplement, dan substitusi. 1. Peran tambahan atau suplemen dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui ICT atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran melalui ICT. Sekalipun sifatnya hanya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memilih tambahan pengetahuan atau wawasan. 2. Fungsi pelengkap atau komplemen dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran melalui ICT diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. 3. Fungsi pengganti atau substitusi. Beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran kepada para mahasiswanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran perkuliahannya, sehingga para mahasiswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan perkuliahannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi lain. Teknologi dalam evaluasi pembelajaran PAI. Berbicara tentang evaluasi, pasti tak akan terpisah dari yang namanya alat evaluasi. Suharsi Arikonto mengatakan bahwa suatu alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka dibutuhkan pemahaman peserta didik yang baik pula terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Alat evaluasi digunakan oleh guru untuk mendapatkan hasil yang baik, maka alat evaluasinya pun harus baik juga. Disinilah peran teknologi dalam mendesain alat evaluasi apa yang praktis, mudah pengaplikasiannya, serta efisien digunakan dalam melaksanakan evaluasi. Permasalahan yang timbul saat ini adalah tentang rendahnya kemampuan guru dalam membuat evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi untuk mengembangkan pendidikan di era 4.0. Urgensi dari hal ini adalah ketika evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan tidak bersinergi dengan perkembangan zaman, maka akan berdampak sistemik dan masif terhadap perkembangan kualitas pendidikan. Evaluasi adalah alat ukur dari pelaksanaan pembelajaran, sehingga sentuhan akhir untuk menentukan kualitas pembelajaran adalah evaluasi pembelajarannya. Sistem pembelajaran akan lebih mudah dan praktis jika menggunakan teknologi dalam prosesnya. Namun, belum tentu hasilnya sesuai tujuan karena tidak seutuhnya teknologi yang mempengaruhi. Tetap peran gurulah yang paling penting di dalam proses pembelajaran tersebut.